Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazila Pradita dari Universitas Sumalungun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah dengan PM 207260004. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan masuknya Islam di Kota Pematang Siantar, yaitu kota kelahiran saya sendiri loh. Nah, langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu masuknya Islam ke Kota Pematang Siantar. Nah, sebelumnya kita kan sudah tahu masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Dan masuknya Islam ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 Masehi, yang dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang Arab. Nah, Islam mulai berkembang di wilayah Sumatera Timur pada abad ke-13 Masehi, yang dimana ditemukan bukti terdapat sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Perla, yang dimana sebagian penduduknya itu rata-rata sudah memeluk agama Islam. Dikarenakan masuknya Islam ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan, di sepanjang pesisir timur juga ditemukan bandar-bandar perdagangan yang ramai. Sehingga semakin meningkatnya aktivitas perdagangan sangat berpengaruh terhadap interaksi masyarakat, terutama yang berada di daerah pedalaman. Nah, salah satu dampak dari aktivitas tersebut yaitu wilayah Kota Pematang Siantar, yaitu Kerajaan Siantar. Nah, Islam masuk ke Kota Pematang Siantar ini dibawa langsung oleh para pedagang yang berasal dari daerah Batubara, Asahan, Padang, dan Serdang. Dan orang yang pertama kali memeluk Islam yaitu adalah seorang bangsawan Kerajaan Siantar yang bernama Tuan Suam Damani, dan diikuti oleh seorang Raja Siantar yaitu Sang Nawalu Damani, yang kemudian disusul juga oleh sebagian penduduk dari kota Siantar. Sebelumnya, mereka hanya memeluk agama lokal Simalungun yang dikenal dengan Habonarun Dabona. Nah, peristiwa masuk Islamnya Raja Siantar dan rakyat Kerajaan Siantar terjadi sekitar tahun 1901, yang kemudian menyebabkan Islam mendapat pengikut yang cukup besar, apalagi setelah Raja Siantar memeluk Islam. Dan setelah resmi memeluk agama Islam, Raja Sang Nawalu menjadi pionir terdepan dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Siantar. Nah, sebagai seorang raja, beliau juga menjadikan dirinya sebagai contoh atau panutan bagi rakyatnya. Dan beliau juga menggiatkan ibadahnya, membuat pengajian-pengajian. Kemudian juga membuat rumah bolon yang dimana sebagai tempat pusat belajar tentang Islam. Raja juga mewakafkan sebidang tanahnya untuk membangun masjid seluas 3.977 meter kuadrat di daerah Timenggalung pada tahun 1910, yang dimana dibangun pada tahun 1911. Dan proses pembangunannya, masjid sangat terlihat sederhana, di mana terbuat dari tiang kayu berdindingkan papan dan atap yang terbuat dari daun nipah, tanpa adanya pintu dan jendela. Masjid ini dinamakan Masjid Raya, yang dimana masjid ini adalah masjid pertama di wilayah kota Siantar. Berdirinya masjid ini disambut baik oleh masyarakat Siantar, dan pada tahun 1913 diselenggarakanlah sholat untuk pertama kalinya di masjid ini. Dalam proses penyebaran agama Islam di Kota Pematang Siantar ini tentu ada hambatan dan tantangan yang dihadapi, seperti adanya para misionaris Kristen di wilayah Siantar. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai sejarah dan perkembangan masuknya Islam di Kota Pematang Siantar. Dapat saya simpulkan bahwa masuknya Islam di Kota Pematang Siantar ini langsung oleh para pedagang Melayu dan disambut baik oleh raja dan rakyat sekitar kerajaan, apalagi setelah raja memeluk agama Islam.
penyebaran Islam semakin berkembang luas, tetapi terdapat beberapa hambatan dan tantangan, yaitu yang pertama, adanya para misionaris Kristen di wilayah Siantar, serta masih kuatnya agama lokal Simalungun yang dikenal dengan Habonaron. Sekian dari penjelasan saya mohon maaf jika masih ada salah kata atau kekurangan dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.